Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Genius. Ya, we meet again virtually. Kita bertemu lagi secara virtual. Nah, tapi insya Allah tidak akan lama lagi ya. We are gonna meet very very soon. Untuk materi hari ini, Genius English Kid, kita punya beberapa materi ya. Yang pertama, nanti ada tentang numbers, especially about ordinal numbers, especially ya. Nah, apa sih itu Miss ordinal numbers? Nanti kita bahas bersama-sama ya. Selain itu juga akan ada materi lain. Seperti what is this? Oh ya, musim dan ini ya. Musim dan cuaca, weathers. Kita akan bahas lebih fokus ke situ. Dan terakhir mengenai mendeskripsikan seseorang, describing people. But before we start our today's session, of course, let's pray together. So everyone, before we study, let's pray together. Pray start now. Pray finish. Miss minta bantuan Kak Siwi atau Kak Brina untuk mempersiapkan worksheet ya. Worksheet yang sudah Miss kirim nanti akan di-print, dibagikan ke masing-masing dari kalian. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah mengenai ordinal numbers. What is ordinal numbers? Apa sih ordinal numbers? Bilangan ordinal apa ya? Bukannya number itu ada 1, 2, 3 dan seterusnya, Miss. Nah, 1, 2, 3 dan seterusnya itu kita sebut sebagai numbers atau cardinal numbers. Nah, sementara ordinal numbers ini adalah bedanya seperti ini ya. Kalau 1 kan artinya 1. Nah, tapi bagaimana kalau misalkan ada ke 1? Ya, ke 1. Aku anak pertama. Masa I am one son atau I am one daughter, nggak boleh ya. Tapi pertama itu dalam bahasa Inggris, nah kita punya berbeda ya istilahnya, yaitu first. Aku anak kedua, I am the second daughter atau I am the second child, gitu ya. Kedua itu bukan two child, tapi the second, ya second. Silakan sekarang dibuka worksheet masing-masing. Kita akan coba menjawab untuk worksheet pertama, ya, worksheet halaman pertama, page 1 atau first page, ya, page 1 halaman 1 atau halaman ke-1, the first page. Sementara untuk page 2, page 3, page 4, ya, nanti kalian coba kerjakan sendiri-sendiri. Miss Vita hanya akan memandu untuk halaman pertama saja, first page ya. So you need to draw a line to match the ordinal numbers, ya, the ordinal words to their numbers. Jadi cukup memasangkan saja antara ordinal words ya dengan numbersnya. Nah, coba kalian cari yang pertama itu bahasa Inggrisnya adalah first. Nah, please repeat after Miss Vita. Silahkan diulangi setelah Miss Vita ya, supaya kalian makin lancar untuk pengucapannya. First. Good. First artinya pertama atau ke satu. Yang mana ya? Itu loh, ada angka 1, kemudian ada ST. Ya, first. Seperti ini angka 1, kemudian ada ST-nya. Ini bacanya first, ya. Pertama. Kemudian still repeat after me. Second. Second artinya kedua. Third, ketiga. Fourth, keempat. Nah, untuk first, second, sama third itu harus dihafalkan ya, cara menuliskannya seperti apa. Sementara untuk keempat, fourth, dan seterusnya, fourth, fifth, sixth, seventh, itu cuma perlu menambahkan huruf TH di belakangnya. Ya, gampang ya, tapi yang
First, second, sama third itu berbeda penulisannya. Oke? One more time, satu kali lagi. Repeat after Miss Vita, and then you can do it by yourself. Lalu kalian bisa mengerjakan sendiri mulai dari halaman pertama. First, second, third, fourth, fifth. Fifth ya, bukan five, tapi fifth, kelima. Six, seven, eight, nine, and 10. Okay? Yes. Please, you may do the worksheet. Start from page 1, page 2, page 3, and page 4 by yourself. Okay? Enjoy, selamat mengerjakan, and you may pause this video first. Silahkan di pause dulu. Bagaimana? Sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai, kita lanjut ya ke halaman berikutnya, yaitu di halaman 6 ya. Tadi di halaman 5 ternyata sudah ada kunci jawabannya ya. So you may check your work with the key answer. Kalian bisa cek antara jawaban kalian dengan kunci jawaban, apakah sudah benar semua ataukah ada yang masih kurang ya. Oke, now let's continue to page 6, halaman ke-6. Oh, so easy. You just need to find the word in the in the box ya. Kalian cari seperti biasa, word search. I'm sure you can do it by yourself. Coba cari yang mana yang first, coba cari second, third, fourth, fifth, seterusnya ya. Miss, ini kalau 20 apa? 20 easy, 20 ya, 20 tambahin th di belakangnya. Kalau 21 Miss, 21 itu 21st. 22 Miss, 22nd. Ya, karena 2 itu second, jadi 22 22nd. Kalau 30 atau ke 30 itu 30 ditambahin th, 30. Ya, 31 ke 31. Ke 31 tuh artinya berarti 30 ditambah 1. 31st. Ya. Oke, 31 31st. Don't forget. 30 30th. Ke 22 22nd, ke 21 21st. Okay? And then if you have finished the worksheet in page 6, you may continue to page 7. Kalian bisa lanjut ke page 7. Itu sangat-sangat mudah ya. Kalian mengisi TTS. Nanti dipandu oleh kakak admin ya, Kak Siwi dan Kak Brina. Nah, clue-nya sudah ada di bawahnya untuk across sama down-nya ya. Misalnya across itu mendatar nomor 1. The fourth month of the year. The fourth month berarti bulan keempat. Itu bulan apa ya? January, February, March, April. Oh, berarti April, Miss. Nah, kalian isi April di situ. Tapi menjawabnya harus pelan-pelan, tidak boleh terburu-buru. Oke? Ya, good luck ya. Nah, sekarang silakan di pause dulu videonya supaya kalian bisa fokus mengerjakan halaman 7 dan halaman 8. So you can focus on do the worksheet ya, on the page 7 and 8 ya, di halaman 7 and 8 page. Halaman ke-7 dan halaman ke-8. Oke? Good luck. Nah, kalau sudah selesai baru kita akan lanjut ke worksheet selanjutnya di halaman selanjutnya. Oke. Nah, mengenai apa sih Miss ini? It's about possessive pronouns. Possessive pronouns itu adalah di sini ada kok penjelasannya. Possessive itu kepemilikan ya. Possessive nouns atau kepemilikan atas suatu benda. Misalnya nih, oke, Miss hapus dulu ya. Di sini Miss hapus dulu papan tulisnya. Buku punya Zahra, misalkan gitu. Buku punya Zahra, kita menyebutnya adalah seperti ini. Miss tuliskan dulu ya. Possessive nouns.
possessive nouns. Jadi kepemilikan benda. Misalnya, buku punya Zahra, kita menyebutnya, kan kalau bahasa Inggris dibalik tuh, bukunya Zahra, bukan Zahra, bukan book Zahra, tapi Zahra book. Nah, Zahra book, bukunya Zahra, tapi harus dikasih begini, tanda petik 1 dan S. Zahra's book, ya, buku punya Zahra. Misalnya lagi, pensil punyanya Kia, kita menyebutnya Kia's pencil. Jadi pensil punyanya Kia. Kalau misalkan satu lagi contohnya ya, tas kepunyaan si kakak, berarti kakak's bag. Oke, gitu ya. Nah, easy. Kuncinya cuma di sini menambahkan tanda petik dan S. Ya, Zahra's book artinya buku punyanya Zahra. Possessive itu artinya kepemilikan. Oke. Kia's pencil artinya pensil punyanya Kia. Kakak's bag artinya tas punya kakak. Oke, easy ya. Jika kalian sudah paham, nah mari kita buka worksheet selanjutnya mengenai possessive nouns. Ya, the example, contohnya. The puppy's toy squeaks, ya. Puppy's toy artinya mainan punya si puppy. Puppy itu anak anjing ya. Nah, kemudian kalau number 1 gimana, Miss? This is Matthew's homework. Ya, Matthew's. Ini adalah PR-nya Matthew. Jadi, Matthew-nya dikasih S ya. Seperti ini, like this. Wait. Matthew's homework. Matthew begini. Nah, karena ini PR punyanya si Matthew, ada posesif, ada kepemilikan di situ, kita beri tanda petik 1 dan huruf S ya. Jadi kalian tuliskan di kosongnya itu, di blank space-nya itu si Matthew's. Jadi dibaca, this is Matthew's homework. Ini adalah PR-nya Matthew. Oke, easy ya. Kalian cuma perlu membuat seperti ini. Oke, if you have understood the materials, jika sudah paham, silakan di-pause video ini untuk fokus mengerjakan worksheet mengenai possessive nouns. Good luck ya. Oke, jika sudah selesai, kita lanjut ke materi berikutnya mengenai weather atau cuaca. Hari ini cukup banyak ya materi kita ya, kita agak kejar target nih, karena teman-teman kan tentu ingin banyak peningkatan, pengen juga ikut berlomba, pengen berprestasi kan. Nah, tentunya belajarnya juga harus dikejar ya. Oke, tadi di materi pertama kita sudah belajar mengenai ordinal numbers ya, ke-1 first, kedua second, ketiga third, dan selanjutnya. Kita juga sudah belajar mengenai tadi penerapan dari ordinal numbers ke soal-soal mengenai nama bulan. Apa itu bulan keempat ya kan? The fourth month of the year. Begitu. Setelah itu dilanjutkan dengan materi possessive nouns atau kepemilikan. Yang ternyata sangat mudah kan? Nah, sekarang kita ke materi terakhir. Materi terakhir ya mengenai cuaca atau weather. Weather. Oke, cuaca. Weather. Oke, cuaca itu banyak ya, macam-macam. Nah, di halaman worksheet kalian, di situ kalian diminta untuk memberi nama, ya, memberi nama dari masing-masing gambar cuaca. Oke. Ada gambar matahari, berarti itu kan matahari itu sun. Kalau hari itu panas, ya, panas atau mungkin cerah ya, kita menyebutnya sebagai sunny. Nah, di bagian paling bawah worksheet itu sudah ada pilihannya ya. It's sunny, pilih yang itu. It's sunny. Sunny artinya adalah cerah. Jadi cuacanya sedang cerah. Kalau berawan, Miss, di sampingnya sunny itu
It's sunny. Kalau berawan, apa ya kira-kira ya? Awan itu bahasa Inggrisnya adalah cloud. Jadi kalau cuaca sedang berawan, itu it's cloudy. Ya, it's cloudy. Don't forget, it's itu adalah singkatan dari it is. Ya, kita bisa menulisnya it's. So it's sunny atau it is sunny. Wah, cuaca sedang cerah ya. Oh, sedang berawan. It's cloudy. What about ini? Hujan. Coba. Hujan itu rain. So it's rainy. Let's move to the next picture. Kita ke halaman ke bagian bawahnya lagi ya. Gambar selanjutnya, itu kayak ada snow. Ada salju. So it's snowy. Oke, di sampingnya salju ada gambar awan yang meniup angin ya. Jadi anginnya sedang kencang. Angin itu bahasa Inggrisnya wind. So it's windy. Kalian kasih it's ya. Ini Miss nulis begini supaya muat semuanya di whiteboard. Kalau itu Miss, ada hujannya, ada petirnya. Oh my god, petir itu bahasa Inggrisnya adalah yes ya. Petir itu ini hujan badai sih, bukan hanya petir ya. Kalau petir itu lightning. Tapi karena ini kayak hujan badai, jadi ada hujannya, ada petirnya ya. Nah, itu namanya storm. Ya, storm. Storm itu badai. So, it's stormy. Storm. Oke, sambil ditulis, sambil diingat-ingat terus ya. Karena nanti di akhir akan ada quiz spelling bee ya, supaya kalian ingat terus apa ya. Kalau sekarang cuaca cerah, oh sunny, sunny ya. Wow, it's cloudy, mendung banget ini, kayaknya mau hujan, udah mulai gelap ya, getting dark, and then ada awan-awan cloud. Oh, it's cloudy gitu ya. Dan sering dipraktekkan sehari-hari supaya nggak lupa-lupa. Oke? Nah, kemudian Miss, after stormy di bagian bawahnya itu apa ya? Itu sepertinya kayak ada ini ya, kayak ada asap, mungkin ya asap yang menutupi matahari ya, sehingga kok kayak berkabut, berasap gitu ya, berkabut sih mungkin ya cocoknya. Kalau kalian di atas gunung tuh ada kabut-kabut sehingga kayak nggak kelihatan gitu kan mataharinya. Nah, kalau kabut itu fog ya, bahasa Inggrisnya fog. Jadi kalau berkabut itu it is foggy ya, foggy. Nah, setelah foggy ada gambar petir begini. Nah, ingat lagi tadi petir itu lightning. Jadi it's lightning. Light itu kan cahaya kan, tapi kalau lightning itu artinya adalah kilat. Ya, kilat petir. Oke, kemudian di sampingnya kilat petir, lightning, it's lightning, ada gambar rainbow. So, rainbow. Oke, kalau misalnya terlalu cepat menjelaskannya boleh di pause ya kakak admin, supaya anak-anak tidak tertinggal. Oke, next, kemudian di paling bawah ya, paling bawah itu ada 39 degree Celsius, 39 derajat Celsius. Waduh, panas banget ya. Apa ya, kalau cuaca sedang sangat panas itu hot ya. Mau minumnya yang apa? Yang hot apa yang cold? Mau yang panas apa yang dingin? Jadi panas itu hot. Oke, it's hot. Nah, di sampingnya 18 degrees Celsius, 18 derajat Celsius itu dingin, panas, apa-apa menurut kalian? Enggak ya, biasa aja sih. Jadi kalau 18 derajat Celsius itu bisa jadi sedang hangat ya. Hangat tuh apa sih Miss? Hangat itu warm. So it is warm. Nah, di gambar terakhir dan the last picture 10 derajat Celsius, 10 degrees Celsius. Kalau di Indonesia 10 derajat aja tuh udah dingin banget ya. So it's cold. Oke, done. Oke. Nah, silakan ditulis. Kemudian try to remember the name, and jangan lupa juga sering untuk diucapkan setiap hari ya. Setiap lihat cuaca, nanti Miss akan tanya tuh, cuaca seperti apa hari ini? What kind of weather you see today? Oh, Miss, it's sunny, it's cloudy,
It's rainy. Maybe, ya kan lagi hujan, it's rainy. Oh, that's rainbow. Ada pas ada pelangi tuh. That's a rainbow, miss. Ya, oke. Nah, kalau sudah, kita lanjut lagi ke halaman berikutnya. Di halaman berikutnya kalian diperkenalkan, tadi kan musim nih, weather. Kalian diperkenalkan dengan namanya seasons atau iklim. Kalau di Indonesia kan iklim cuma ada dua, dry, musim kemarau, ya kering, sama penghujan, rainy. Jadi kalau di Indonesia, di negara kita itu cuma ada dua seasons, two seasons, dua musim. Dry season, musim kemarau atau musim kering, and rainy season, musim penghujan. Tapi kalau di luar negeri itu ada namanya beda-beda ya. Kalian bisa lihat di worksheet berikutnya. Ada namanya spring. Ya, ada summer. Spring itu musim semi. Jadi kalau di luar negeri musim semi itu musimnya yang cukup enak ya, chill gitu, agak sedikit sejuk ya. Tumbuhan sudah mulai tumbuh. Kemudian kalau summer itu musim panas, di luar negeri nyebutnya summer. And then autumn itu musim dingin ya, musim salju yang sangat-sangat dingin, bisa minus berapa derajat. Autumn itu gugur, aduh maaf nih, kita kurang fokus nih. Terakhir yang musim dingin itu winter. Winter itu musim dingin ya, yang banyak snow, salju. Ini kalau di luar negeri ya. Okay, and then after the seasons, you can see the name of weather. Ada snowy, foggy, windy, hot, cold, and rainy. Silakan dicari di bagian word search di sampingnya, and then you have done today's materials ya. Sudah selesai materi hari ini mengenai ordinal numbers, possessions, sama weather and seasons. Nah, di halaman terakhir ada bonus nih. Coba kalian cari ya. Deskripsi orang-orang yang disebutkan dalam clue itu seperti apa. Oke? Nah, kalian coba cari sendiri, itu gampang banget sih, easy. Coba yang mana? Number 1, blonde little girl with blue eyes. Yang mana kira-kira little girl, gadis kecil yang kira-kira rambutnya warna blonde ya, matanya warna biru. Miss, but there is no color. Nggak ada, ini ya, tidak ada warnanya. Fotokopi dan print outnya tidak berwarna, nggak apa-apa. Coba kalian cari yang little girl yang mana sih? Itu rambutnya agak-agak kuning cerah tuh ya. Oke, try to guess the describes of the people. Kalian hubungkan yang mana blonde little girl. Oh, itu loh yang G. Oke? Nah, yang coba yang lain kalian cari sendiri as bonus. And good luck for today and see you very soon. Tetap semangat ya. Bukan berarti kita nggak semangat, oke? Nanti bintangnya silahkan menyesuaikan ya, kasih. Bisa jadi 1 halaman 2 bintang. Nanti kalau perfect sempurna ya. Oke? Belum lagi nanti dari spelling bee-nya. Good luck for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.